Sumpah, masih ada aja yang ngebela grooming dan pedofilia pakai alasan suka sama suka atau mutual consent. Like, are you for real? Narasi delusional ini muncul karena banyak orang masih nganggep anak kecil itu setara secara psikologi sama orang dewasa. Wake up! Relasi orang dewasa versus anak itu timpang kuasa, timpang pengetahuan, timpang pengalaman, sampai posisi sosial. Dalam relasi yang seasimetris ini, konsep suka sama suka itu udah runtuh dari detik pertama. It's not a romance, it's a trap. Grooming itu bukan pendekatan, tapi proses manipulasi yang terkalkulasi. Pelaku itu pro dalam ngebangun kepercayaan, ketergantungan emosional, dan fake sense of security. Si anak dibikin ngerasa spesial, dipilih, atau paling dimengerti. Anak diarahkan pelan-pelan buat menormalisasi pelaku yang sebenarnya violating their boundaries. Di sini nggak ada yang namanya free will atau kebebasan memilih yang utuh. Yang ada cuma anak kecil yang kondisi psikologisnya lagi di remote dan dikendalikan sama orang dewasa yang punya power lebih gede. It's brainwashing 101. Sedihnya, masih banyak yang malah nyalain si anak, bilang anaknya genit, menikmati, atau udah mau. This is not just wrong, it's dangerous as fuck. Anak kecil itu belum punya kapasitas kognitif buat memahami konsekuensi seksual, relasi kuasa, apalagi long term trauma. Makanya ada konsep statutory rape. Hukum secara tegas bilang kalau di bawah usia tertentu, konsen itu tidak mungkin ada. Kenapa? Karena kapasitas buat ngasih persetujuan itu emang belum ke form di otak mereka. Titik. Masalahnya banyak orang, bahkan perempuan sekalipun, masih gagal paham kalau konsen itu bukan sekedar kata iya yang keluar dari mulut. Konsen yang sah itu syaratnya harus triple threat. 1. Equal position atau kesetaraan posisi. 2. Freedom from pressure atau bebas dari tekanan atau manipulasi. Dan yang ketiga, intellectual capacity atau paham konsekuensinya. Anak kecil, 0 out of 3. Nggak memenuhi syarat sama sekali. Kalau ada perempuan yang malah bela pelaku pakai logika suka sama suka, mereka sebenarnya lagi mereproduksi nilai patriarki yang menormalisasi kekerasan seksual. You are literally helping the predator, bitch. Pembelaan kayak gini sering dibungkus pakai empati palsu. Kasihan pelakunya, masa depannya hancur, atau anaknya juga kelihatan mau kok. Disgusting. Fokus kita harusnya 100% ke perlindungan anak dan pemulihan korban. Selama masyarakat kita masih gagal paham soal grooming, konsen, dan relasi kuasa, kekerasan seksual ke anak bakal terus-menerus dinormalisasi. Masalahnya bukan cuma karena kurangnya penegakan hukum, tapi lebih mendasar lagi karena cara berpikir yang masih rusak.